Halo, selamat pagi sahabat-sahabat Fresh Juice. Perkenalkan saya Nelson Bato dari ND. Saya salah satu member OMK DFJ Fellowship 17. Renungan spesial edisi OMK hari ini, Selasa 22 Juni 2021, akan dibawakan oleh Kak Primona Valentina Tarihoran dari Jakarta, yang juga merupakan admin DFJ Fellowship 17. Yuk kita dengarkan. Selamat pagi sahabat Fresh Juice, Om dan Tante, serta teman-teman OMK dimanapun berada. Jumpa lagi dengan saya Mona di Daily Fresh Juice edisi OMK. Hari ini kita akan merenungkan sabda Tuhan yang diambil dari Injil Matius bab 7 ayat 6 dilanjutkan dengan ayat 12 sampai 14. Mari kita siapkan hati dan budi kita untuk mendengarkannya. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Matius. Dalam khotbah di bukit, Yesus berkata, "Janganlah kamu memberikan barang yang kudus kepada anjing, dan janganlah kamu melemparkan mutiaramu kepada babi, supaya jangan diinjak-injak dengan kakinya, lalu babi itu berbalik mengoyak kamu. Segala sesuatu yang kamu kehendaki diperbuat orang kepadamu, perbuatlah demikian juga kepada mereka. Itulah isi seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi. Masuklah melalui pintu yang sempit itu, karena lebarlah pintu dan luaslah jalan yang menuju kepada kebinasaan, dan banyak orang telah masuk melalui pintu dan jalan itu. Tetapi sempitlah pintu dan sesaklah jalan yang menuju kehidupan, dan sedikitlah orang yang menemukannya." Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Sahabat Fresh Juice yang terkasih, beberapa waktu yang lalu saya pernah kehujanan di jalan. Saat itu saya mengendarai sepeda motor dan lupa membawa jas hujan. Padahal saya sedang terburu-buru ke suatu tempat. Ketika sedang menepi, saya mengabari teman saya bahwa saya kehujanan dan tidak memungkinkan untuk melanjutkan perjalanan tanpa jas hujan. Teman saya lalu menawarkan akan menjemput dengan mobil. Namun saya menolaknya, karena menurut saya itu akan menghabiskan waktu yang lebih lama. Lalu tiba-tiba seorang pengendara tak dikenal menghampiri saya dan berkata, "Mbak, saya punya 2 jas hujan nih, pakai aja satunya." Saya kaget dan menjawab, "Loh, nanti gimana cara saya ngebalikinnya, Mas?" "Gak apa-apa, bawa aja Mbak," jawabnya sambil menyodorkan jas hujan tersebut. Saya sangat bersyukur sekali saat itu, karena mendapat bantuan yang tepat di saat yang tepat. Saya bahkan berjanji dalam hati akan menyimpan jas hujan tersebut dan memberikannya kelak kepada orang yang membutuhkannya juga. Om, Tante, dan teman-teman OMK terkasih, dari kisah saya tadi dapat dimaknai bahwa hal yang sederhana seperti jas hujan tadi akan menjadi sesuatu yang amat berharga apabila diberikan kepada orang yang tepat dan di saat yang tepat. Kita pun hendaknya selalu mempersembahkan apa yang berharga yang kita miliki kepada yang kudus dan mulia. Maksudnya ialah kita perlu mempersembahkan hidup kita kepada Allah yang adalah sumber segala kebaikan, bukan kepada dosa dan kejahatan. Semua itu dapat terwujud lewat setiap perbuatan baik dan pemberian
yang mungkin amat sederhana, tapi sangat bernilai bagi orang yang memerlukannya. Selanjutnya dalam Injil hari ini, Yesus mengingatkan kembali isi hukum Taurat. Perlakukanlah orang lain sebagaimana kita ingin diperlakukan. Sungguh sebuah perintah yang mudah sekali dimengerti, namun sulit untuk dilakukan. Dalam hidup ini, kita pasti ingin dicintai, dihargai, diterima, dan dihormati oleh orang lain. Bagaimana sebaliknya? Kita lebih mudah menerima segala sesuatu yang baik daripada memberi segala yang baik. Lebih ingin dicintai daripada mencintai. Kerap juga kita tidak mau memperlakukan orang lain dengan baik karena orang tersebut tidak berbuat baik kepada kita. Ingat, Yesus juga pernah bersabda, "Apabila kamu mengasihi orang yang mengasihi kamu, apakah upahmu? Bukankah orang yang tidak mengenal Allah pun berbuat demikian? Kasihilah musuhmu dan berdoalah bagi mereka yang menganiaya kamu." Wow, ajaran Yesus ini ternyata sangat tidak mengenakkan ya. Rasanya seperti berjalan di jalan yang sempit dan sesak. Untuk bisa mencintai, kita harus siap disakiti. Untuk bisa menghargai, kita harus siap dianggap remeh. Untuk bisa menerima, kita harus ikhlas bila ditolak. Dan untuk bisa menghormati, kita juga harus siap dikecewakan. Waduh, jalan Tuhan kok rasanya sulit banget ya kita lalui. Dari kacamata manusia, tidak ada orang yang mau memilih jalan sempit kalau dia melihat ada jalan yang lebar. Semua orang ingin cepat, mudah, bebas hambatan, bahkan kalau bisa bebas dari masalah. Kalau kita menginginkan sesuatu, keinginan tersebut maunya didapatkan dalam sekejap saja, alias dengan cara instan dan dengan cara yang mudah. Kalau perlu, menghalalkan segala cara. Hal ini menunjukkan bahwa menjadi orang yang baik dan bermanfaat itu tidaklah mudah. Mempersembahkan diri kepada Allah itu ternyata sulit, seperti menyusuri jalan yang sempit. Padahal perjuangan jatuh bangun meniti jalan yang sempit itulah yang menuntun kita menuju kehidupan kekal. Itulah jalan yang benar, jalan yang dikehendaki oleh Yesus. Jalan yang lebar menawarkan kenikmatan, kebebasan, kemudahan, dan kenyamanan. Dosa-dosa diperbolehkan, dan semua dapat dilakukan sesuka hati tanpa perlu mematuhi ajaran yang ada. Kebenaran dapat ditentukan semau diri sendiri. Tidak perlu repot-repot berdoa dan merefleksikan sabda Allah setiap hari. Yang penting, bisa hidup semau gue dan tidak merugikan orang lain. Tidak mengherankan jika ternyata jalan ini banyak peminatnya. Bukan hanya mereka yang tidak mengenal Allah, orang yang mengaku beragama namun tidak menjalin relasi yang baik dengan Allah pun ada di jalan ini. Semua kenyamanan yang ada di jalan yang lebar ini hanya akan bertahan sementara saja, karena di ujung jalan ini ada kebinasaan yang menanti. Sahabat terkasih, sebenarnya saya ini termasuk orang yang kurang pandai memahami jalan. Jika hendak pergi ke suatu tempat, saya akan mengecek Google Maps terlebih dahulu, atau menanyakan gambaran perjalanannya kepada orang yang lebih mengetahuinya. Sembari berjalan, saya akan menggunakan tuntunan Maps tersebut. Kalau tidak, bisa jadi saya akan tersesat, hilang arah, dan bahkan tak tahu jalan pulang. Nah, bukankah sebenarnya kita pun tidak tahu jalan menuju kehidupan kekal yang sering kita sebut dengan nama surga itu? Satu-satunya penunjuk jalan kita adalah Dia yang berasal dari surga itu sendiri, yaitu Yesus Kristus, Sang Jalan Kebenaran dan Hidup. Maka sekarang pilihannya ada pada diri kita sendiri. Maukah kita masuk melalui pintu sempit seperti yang diperintahkan Yesus dalam Injil hari ini? Memang rasanya kok
jalan Tuhan sulit ya kita lalui. Tapi ingatlah, perjuangan dan kesungguhan kita akan membawa kita kepada keselamatan. Karena hanya itulah satu-satunya jalan yang benar, yang mengantar kita kepada Bapa. Semoga permenungan kita hari ini semakin menguatkan kita menyusuri jalan kehidupan kita. Jangan ragu dan takut memasuki pintu yang sempit itu, karena ada Yesus yang selalu menuntun dan mendampingi di sepanjang perjalanan. Amin. Ada dua jalan, lebar dan sempit. Mana kau pilih? Yang lebar rapi. Terima kasih Kamona untuk renungannya hari ini. Semoga kita semua diteguhkan dalam meniti jalan sempit menuju keselamatan kekal. Bagi teman-teman yang ingin bergabung dengan grup WhatsApp OMK DFC, silakan DM ke Instagram @salamfreshjuice. Sampai jumpa lagi di renungan edisi spesial OMK selanjutnya. Selamat pagi, salam sehat, dan tetap jaga kesehatan. Salam Fresh Juice.